Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kalian di kelas 11. Kita lanjut ke bab 5 mengenai sistem produksi. Ya, kita udah bab 5 nih ya. Jadi kita harus lebih semangat lagi untuk memproduksi dan berwirausaha. Seperti apa dan apa yang akan dibahas? Yuk kita simak dan tetap semangat. Nah, di sini sebelum membahas lebih lanjut kita harus mengetahui pengertian-pengertian dari beberapa tokoh mengenai manajemen produksi. Di sini ada yang namanya tokoh Sofyan As-Sauri. Sofyan ini memberikan pengertian tentang manajemen produksi di mana kegiatan mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya. Nah, berbagai sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, sumber daya bahan, semuanya ya dikoordinasikan, digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai dan menambah kegunaan sebuah barang atau jasa. Ini yang namanya sumber daya. Mungkin waktu SMP juga udah kita bahas tuh. Kalian juga udah belajar sebetulnya ya. Sumber daya itu sumber daya modal, sumber daya alam, sumber daya skill atau kemampuan. Nah, ini dipakai semuanya untuk memproduksi secara efektif dan efisien ya, untuk menambah atau menghasilkan barang atau jasa yang baru. Seperti itu. Nah, selain Sofyan Sauri, ada yang namanya Heizer dan Rider. Nah, dua orang ini juga memberikan penjelasan mengenai manajemen produksi, ya, di mana menurut tokoh ini adalah manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Nah, jadi mengubah ya dari input itu masukan bahan apa yang kita olah, kita rubah, kita proses dan menjadi outputnya kita mau bikin apa, seperti itu yang dimaksud ya. Jadi apa ini menghasilkan nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Misalnya kita punya bahan-bahan kulit ya, ini inputnya, terus tenaga, terus mesin, listrik, pemikiran, biaya. Nah, ini inputnya, terus dirubah, diproses mengikuti prosedur produksi sehingga menjadi barang baru yang dikeluarkan. Misalnya kulit tadi jadi dompet, jadi tas, jadi gesper atau sepatu dan yang lain-lainnya. Ini yang dimaksud oleh si Heizer dan Rider. Masih ada lagi tokoh, salah satunya itu adalah Irham Fahmi. Nah, Irham Fahmi ini menyampaikan penjelasan mengenai manajemen produksi. Menurutnya adalah sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh bagaimana pihak manajemen produksi dari perusahaan menggunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan menggerakkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Nah, di sini ada yang berbeda ya dari penjelasan ataupun pengertian dari dua tokoh yang tadi. Di sini menggabungkan dengan ilmu manajemen, ilmu dan seni. Ini artinya apa? Yang namanya memproduksi ini tentu kita harus menggunakan ilmu. Ya, ilmu tentang produksi seperti apa. Ini akan mempengaruhi hasil dari produksi itu sendiri. Dan di sini ada seni. Seni ini maksudnya adalah bukan seni-seni yang lain ya. Di sini ada gaya. Karena setiap orang, setiap perusahaan tentu memiliki gaya tersendiri untuk mengolah dan memproduksi suatu barang yang akan diproduksinya. Nah, ditambah lagi dengan menggerakkan dan mengatur orang-orang. Di sini ada yang namanya pegawai, security, supervisor dan yang lain-lain ya, untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Jadi semuanya berkolaborasi, bergabung dalam satu visi untuk menghasilkan produk yang diinginkan.
sesuai visi dan misi atau tujuan dari perusahaan itu mau membuat produk barangnya apa, seperti itu. Yang kedua, kita lanjut mengenai fungsi manajemen produksi. Di sini ada yang pertama mengenai fungsi perencanaan. Nah, kalau kita manajemen produksi ini salah satu fungsinya adalah perencanaan. Perencanaan adalah pengorganisasian kegiatan produksi yang akan dilakukan dengan dasar waktu atau periode tertentu, ya. Karena apa? Karena dengan perencanaan yang baik akan meminimalisir biaya produksi sehingga perusahaan bisa menekan harga yang sehat dan meraih untung yang besar. Jadi ini merencanakan kita mau bikin apa, bagaimana caranya, berapa jumlahnya, berapa lama waktunya. Nah, ini kita harus direncanakan. Jika rencananya baik, bagus, maka dalam pelaksanaannya pun akan menghasilkan produk yang bagus. Nah, yang kedua, fungsi dari manajemen produksi adalah proses pengolahan, ya, di mana proses pengolahan adalah metode atau teknik yang digunakan untuk mengolah masukan atau input. Ini masukan itu bahan-bahan baku yang tadi udah saya jelaskan, ya. Nah, proses ini sangat penting nih untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal dan efisien karena akan mempengaruhi dari lamanya dalam proses dan kualitas dari produk itu sendiri. Yang ketiga, fungsinya adalah jasa penunjang. Jasa penunjang adalah sarana yang diperlukan untuk menetapkan metode yang digunakan agar proses pengolahan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, hal ini seringkali diperlukan untuk membantu perusahaan bersaing secara sehat dengan meningkatkan produksi dan hasil yang berkualitas. Nah, jadi kalau kita punya rencana atau punya manajemen produksi yang baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ya. Dan yang keempat adalah sebagai pengawasan atau pengendalian, ya. Hal ini merupakan adalah tindakan yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan agar maksud dan tujuan dalam menggunakan dan mengolah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Nah, ini tadinya sih mengacu kepada perencanaan, ya. Kalau kita sudah punya rencana, sudah punya visi dan punya misi, maka hal ini menjadi perbandingan. Cukup tinggal ngontrol apakah proses pembuatannya, pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum. Nah, proses ini membantu sebuah perusahaan atau usaha dalam mencapai visi dan misinya. Karena selain itu juga akan meningkatkan reputasi usaha dan mempermudah pekerjaan bagian lain seperti pemasaran, keuangan, dan personalia. Karena mereka semuanya memiliki tanggung jawab untuk memproduksi barang yang sesuai standar pasar sehingga penjualan pun bisa meningkat. Nah, ini fungsi dari manajemen produksi. Oke, itu penjelasan mengenai pengertian dari manajemen produksi dan fungsinya. Sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu kalian semua dalam memahami materi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.